Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa senjata nuklir Rusia dalam kesiapan tempur penuh di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan negara-negara NATO terkait perang Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung. Lavrov, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, menyampaikan peringatan ini di tengah ancaman eskalasi nuklir yang telah beberapa kali disampaikan oleh Putin dan pejabat Rusia lainnya sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Dalam sebuah wawancara dengan Sky News Arabia yang dikutip oleh kantor berita Rusia TASS, Lavrov menegaskan bahwa tidak ada yang menginginkan perang nuklir, tetapi senjata nuklir Rusia siap digunakan kapan saja. Rusia menyatakan sudah siap untuk memberlakukan tindakan balasan jika Barat menyetujui penggunaan rudal jarak jauh oleh militer Ukraina. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada Selasa 8 Oktober 2024. Melansir dari laporan TASS, pada Rabu 9 Oktober 2024, Lavrov mengatakan pihaknya telah menghentikan pembahasan mengenai hal ini sejak Presiden Putin menyatakan langkah yang akan kami ambil dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Lavrov menambahkan, begitu keputusan penggunaan rudal jarak jauh itu diambil dan pihaknya akan mengetahuinya, maka skema yang disebutkan oleh Putin akan langsung diterapkan. Skema itu merujuk pada respons nuklir Rusia terhadap serangan apapun di wilayah Rusia yang didukung atau dilakukan oleh negara berkekuatan nuklir. Menanggapi pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, terkait pertemuan kelompok kontak di Ramstein pada 12 Oktober mendatang mengenai bantuan militer untuk Kiev yang akan menjadi bersejarah dalam banyak hal, Lavrov menyatakan tidak mengikuti pertemuan tersebut. Sebelumnya, pada 25 September lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan perubahan yang akan dilakukan dalam doktrin nuklir Rusia. Dokumen yang dikenal sebagai prinsip dasar kebijakan negara tentang penangkal nuklir itu menetapkan penggunaan senjata nuklir sebagai langkah terakhir untuk melindungi kedaulatan negara. Namun, perkembangan geopolitik terbaru dan munculnya ancaman militer baru mendorong Rusia untuk meninjau kembali dokumen tersebut. Berikut perubahan dalam doktrin nuklir Rusia. Meskipun demikian, Lavrov juga menegaskan bahwa Rusia tidak asal menekan tombol merah atau meluncurkan senjata nuklir sembarangan. Lavrov menambahkan bahwa Rusia memiliki senjata yang akan membawa dampak serius bagi pengendali rezim Ukraina, merujuk pada dukungan negara-negara barat terhadap Kiev. Pernyataan Lavrov ini datang setelah mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengeluarkan peringatan baru terkait respon nuklir pekan lalu. Dalam sebuah unggahan di Telegram, Medvedev mengatakan bahwa keputusan untuk menggunakan senjata nuklir sangat kompleks dan memiliki konsekuensi yang tidak bisa diubah, tetapi kesabaran Rusia tidak dapat diuji terus-menerus. Ia menambahkan bahwa ada beberapa analisis barat yang memperingatkan bahwa meskipun Rusia mungkin tidak akan segera menggunakan senjata nuklir, ada kemungkinan bahwa mereka akan menggunakannya pada waktu tertentu. Ia juga menyinggung kemungkinan penggunaan senjata konvensional dalam perang ini. Namun, Departemen Luar Negeri AS meremehkan pernyataan Medvedev dengan menyebutnya sebagai omong kosong standar Kremlin. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa pernyataan Medvedev tidak diambil terlalu serius oleh pihak AS. Sementara itu, negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan Inggris terus mendukung Ukraina dengan bantuan militer. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali memperingatkan bahaya yang diciptakan Barat dengan memasok senjata ke Ukraina. Medvedev menekankan bahwa semakin banyak senjata yang dipasok Barat ke Ukraina, maka semakin besar resiko terjadinya serangan nuklir.
Diketahui, Rusia adalah negara yang memiliki senjata nuklir paling banyak dari negara manapun. Rusia pun telah berulang kali memperingatkan negara-negara barat bahwa Rusia dapat meningkatkan konflik menjadi jauh lebih besar jika sekutu barat masih ikut campur. Sebelumnya Amerika Serikat juga telah berkomitmen memberikan bantuan keamanan senilai 37 miliar dolar AS atau sekitar 550 triliun rupiah. Presiden AS Joe Biden juga memberitahu sesama pemimpin G7 bahwa dirinya mendukung usaha gabungan dengan para sekutu untuk melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16. Selain itu, negara-negara barat juga menegaskan bahwa mereka ingin membantu Ukraina mengalahkan Rusia, namun tidak ingin memicu konfrontasi langsung antara NATO dengan Rusia. Namun Medvedev menduga bahwa NATO tidak memperhitungkan kemungkinan konflik nuklir secara serius. Rusia mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya untuk melawan Ukraina. Nuklir Rusia akan dinyalakan jika serangan balik Ukraina mendulang kesuksesan. Pesan itu diungkapkan oleh ex-presiden Rusia Dmitry Medvedev pada Minggu 30 Juli 2023. Sosok Medvedev memang dinilai sebagai sosok yang suka memberikan respons agresif. Medvedev menyebut ancaman ini mengacu pada dekret Presiden Rusia tentang penggunaan senjata nuklir. Di Rusia ada semacam doktrin yang menetapkan senjata nuklir dapat digunakan untuk mempertahankan negara Rusia dari serangan agresi. Di sisi lain, kritikus Kremlin pernah menuduh Medvedev yang suka membuat pernyataan ekstrim. Mereka menuduh pernyataan Medvedev tujuan untuk menghalangi negara-negara barat memasok senjata ke Ukraina. Saat ini Ukraina tengah berupaya merebut kembali wilayah yang diklaim sepihak oleh Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim serangan Ukraina tidak ada yang berhasil. Ia juga menyebut Ukraina telah kehilangan banyak peralatan militer sejak 4 Juni. Di tengah perang yang masih berlanjut antara Rusia dengan Ukraina, Vladimir Putin muncul ke publik dan memperlihatkan tombol nuklir milik Rusia. Hal ini terjadi ketika Putin melakukan tur pameran besar-besaran tentang pencapaian Rusia pada Senin lalu. Putin nampak didampingi sekelompok anak-anak sekolah merayakan pencapaian besar negaranya. Nampak Putin diberi penjelasan tentang desain bom nuklir Soviet dan diperlihatkan panel kontrol tiruan untuk meluncurkan uji coba nuklir sebelum mengamati gambar-gambar ledakan dan awan jamur melalui jendela. Dilansir dari Reuters, sejak dimulai perangnya Ukraina, Putin sering mengingatkan Barat tentang ukuran dan kemampuan persenjataan nuklir Rusia. Diketahui agenda tersebut merupakan pemanasan untuk kampanye pemilihan ulang dalam waktu dekat. Putin diperkirakan bulan ini akan mengkonfirmasi bahwa ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan 6 tahun lagi pada bulan Maret. Pada awal tahun ini, AS mulai memasok Ukraina dengan rudal ATACMS Army Tactical Missile System yang memiliki jangkauan lebih panjang. Ukraina terus mendesak agar senjata ini dapat digunakan untuk menargetkan wilayah Rusia, meskipun ada kekhawatiran dari negara-negara barat bahwa hal ini dapat memperburuk konflik. Ukraina mengklaim bahwa mereka memerlukan senjata jarak jauh ini untuk menyerang pangkalan udara Rusia yang digunakan untuk meluncurkan serangan ke Ukraina. Namun hingga saat ini, senjata seperti rudal Storm Shadow dari Inggris yang memiliki jangkauan sekitar 150 mil hanya digunakan untuk menyerang target di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Dengan ketegangan yang semakin meningkat dan ancaman senjata nuklir yang terus diulang oleh pejabat Rusia, situasi di Ukraina tetap menjadi perhatian serius di tingkat internasional.